Hanya seri di kandang bobotoh kecewa dengan penampilan Persib. Bojan Hodak salahkan Dimas Drajat, komentar pelatih Lion City anggap timnya lebih unggul. Dari Persib, Tirone tetap optimis untuk laga AFC selanjutnya. Tak kunjung sembuh Persib berpotensi mendepak David da Silva. Terima kasih sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya. Persib Bandung dan Lion City Sailors berbagi poin dalam pertandingan AFC Champions League 2 yang berakhir imbang 1-1. Pertandingan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat pada 24 Oktober 2024. Persib mengawali dengan baik dan memimpin berkat gol Tirone Del Pino di menit ke-43. Namun, Lion City Sailors berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-49 melalui Bailey Wright. Kedua tim kehilangan satu pemain karena kartu merah, dengan Dimas Drajat dari Persib mendapat kartu merah setelah insiden dengan Bartram Selar. Meskipun Lion City memiliki keunggulan jumlah pemain, mereka tidak bisa mencetak gol tambahan. Hasil ini menjadi poin pertama Persib di kompetisi setelah dua kekalahan sebelumnya, sementara Lion City naik ke posisi kedua di grup F. Seusai laga, Persib Bandung langsung banjir komentar menohok dari para Viking dan bobotoh. Tak tanggung-tanggung, Viking dan bobotoh langsung melabeli Persib Bandung sebagai Badut Asia. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkapkan kekecewaannya terhadap perilaku Dimas Drajat dalam pertandingan melawan Lion City Sailors di AFC Champions League 2. Dimas mendapat kartu merah setelah menanduk Bailey Wright, yang berujung pada Persib harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-51. Hodak menilai tindakan Dimas sangat merugikan tim, terutama karena Lion City datang sebagai pemuncak klasemen. Meski begitu, ia percaya timnya masih memiliki peluang untuk menang meski dalam kondisi sulit. Kekurangan pemain membuat Persib menghadapi tantangan besar, tetapi mereka berhasil mempertahankan hasil imbang 1-1. Hasil ini menjadi penting bagi Persib, meskipun mereka belum bisa keluar dari posisi juru kunci di grup. Setelah pertandingan, Rankovic mengungkapkan kekecewaannya. Ia menyatakan, "Jika kami sedikit kecewa karena lawan bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit dalam waktu yang lama, dan kami tidak mampu menembus pertahanan mereka." Walaupun Lion City Sailors menguasai sebagian besar permainan, pelatih Ranko merasa timnya seharusnya bisa melakukan lebih banyak lagi untuk mencetak gol. Ranko mengaku kecolongan dengan gol di babak pertama. "Saya pikir kami mengendalikan pertandingan dengan cukup baik di babak pertama," kata Ranko dikutip dari laman klub. "Kami tidak membiarkan satupun tembakan ke gawang dan menciptakan beberapa peluang yang menjanjikan. Saya tidak akan menyebutnya peluang bersih, tetapi ada beberapa peluang. Kemudian kami kebobolan di saat yang paling buruk, yang tidak boleh terjadi, terutama dengan tim berpengalaman yang kami miliki," ujarnya. Gelandang Persib Bandung, Tirone Del Pino, menilai hasil imbang 1-1 melawan Lion City Sailors FC adalah pencapaian yang cukup baik, meski timnya sebenarnya mengincar kemenangan. Del Pino menyebut, bermain dengan 10 pemain selama hampir 45 menit membuat situasi semakin sulit. "Kami melakukan yang terbaik hingga akhir. Di babak pertama, kami bisa menguasai permainan dan mencetak gol. Namun, setelah skor imbang, kami berusaha menjaga hasil tersebut," ujarnya dalam konferensi pers usai pertandingan. Ia juga berharap timnya bisa meraih poin penuh dalam pertandingan selanjutnya saat bertandang ke markas Lion City Sailors FC pada 7 November 2024. "Kami harus terus melanjutkan dan bersiap untuk laga berikutnya," ditambahnya. Selanjutnya, kabar mengejutkan yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Pacar pemain Persib Bandung, Ferdiansyah, yakni Dinda Rimbi, dituduh berselingkuh dengan striker timnas Indonesia U20, Muhammad Mufli Hidayat. Isu ini pertama kali mencuat setelah beredarnya foto-foto kedekatan Dinda dan Mufli di berbagai platform media sosial. Banyak fans yang langsung berspekulasi mengenai hubungan mereka, sementara sebagian lainnya menunjukkan dukungan kepada Ferdiansyah. Yayat, sapaan akrab Mufli Hidayat, saat ini sedang berkarir di PSM Makassar dan baru saja tampil di BRI Liga 1 2024-2025. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari pihak Persib atau pemain yang terlibat, situasi ini sudah memicu berbagai reaksi di kalangan penggemar. Apakah ini akan mempengaruhi dinamika tim di lapangan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tak kunjung sembuh Persib berpotensi mendepak David da Silva dari slot pemain asing. Persib Bandung kini tengah dihadapkan pada dilema besar menyusul kemungkinan mengganti penyerang andalannya, David da Silva, dengan pemain asing baru.
Keputusan tersebut tampaknya akan dipertimbangkan secara matang oleh pelatih kepala, Bojan Hodak, seiring dengan kondisi fisik DDS. Sapaan akrab David da Silva, yang masih belum sepenuhnya pulih dari cedera. Isu pergantian slot pemain asing itu muncul sebab David da Silva sudah melewatkan banyak pertandingan karena cedera pada pekan kedua Liga 1 2024 hingga 2025. Cedera yang dialami David da Silva berawal saat pekan kedua Liga 1 2024 hingga 2025, ketika Persib berhadapan dengan Dewa United. Ia harus absen panjang setelah mengalami cedera aduktor femoris, yang membuatnya absen selama lebih dari 1 bulan untuk pemulihan. DDS sempat kembali merumput di pekan ke-7 saat melawan Madura United, tetapi nasib buruk kembali menimpanya. Dalam persiapan menuju laga pekan ke-8 kontra Persebaya Surabaya, David mengalami pembengkakan di kelenjar lipat paha kanan. Kondisinya semakin memburuk dengan adanya infeksi yang memaksa penyerang asal Brasil ini menjalani serangkaian tes darah. Keputusan Hoda untuk tetap memantau DDS hingga jendela transfer putaran kedua menjadi penentu. Apakah Persib akan mempertahankannya atau memilih pemain asing baru? Keputusan ini tentu tidak mudah. Mengingat musim sebelumnya David da Silva menjadi ujung tombak Persib dengan torehan gol yang membawa mereka meraih gelar juara Liga 1. Ciro Alves dan Edo Febriansah masuk daftar pemain terbaik pekan ke-8 BRI Liga 1 berkat penampilan gemilang. Ciro Alves dan Edo Febriansah terpilih sebagai pemain terbaik pada pekan ke-8. Penampilan keduanya dalam laga terakhir melawan Persebaya Surabaya yang berakhir dengan kemenangan 2-0, sangat mengesankan dan menjadi kunci sukses tim. Ciro Alves menunjukkan ketajaman sebagai penyerang utama dengan mencetak 1 gol dan memberikan assist. Sementara Edo Febriansah juga berkontribusi dengan mencetak gol kedua yang memastikan kemenangan tim. Dengan kemampuan teknis dan strategi permainan yang solid, keduanya berhasil membawa Persib meraih hasil positif dan menguatkan posisi tim di klasemen. Rezaldi masih cedera, absen di pertandingan melawan Lion City Sailors. Persib Bandung harus menghadapi kenyataan pahit menjelang laga penting kontra Lion City Sailors di AFC Champions League 2, di mana salah satu pemain kunci, Rezaldi Hehanusa, dipastikan masih dalam kondisi cedera dan tidak bisa tampil. Rezaldi mengalami cedera saat pertandingan melawan Persebaya Surabaya di pekan sebelumnya. Meskipun telah menjalani pemeriksaan medis, kondisi bek sayap tersebut belum sepenuhnya pulih. Absennya Rezaldi menjadi tantangan tersendiri bagi Persib, yang kini harus mencari solusi untuk mengisi pos yang ditinggalkan. Pelatih berharap para pemain cadangan dapat menunjukkan performa terbaik untuk mengisi kekosongan tersebut. Kontra Lion City Sailors meski pernah tidak sadarkan diri saat melawan Persebaya, Persib Bandung mendapatkan kabar baik menjelang pertandingan penting kontra Lion City Sailors di AFC Champions League 2. Tirone, gelandang andalan tim, dinyatakan siap untuk diturunkan meskipun sempat mengalami insiden tidak sadarkan diri dalam laga melawan Persebaya Surabaya. Insiden tersebut terjadi saat pertandingan di pekan sebelumnya, di mana Tirone mengalami benturan yang mengharuskannya mendapatkan perawatan medis. Namun, setelah menjalani pemeriksaan dan mendapatkan izin dari tim medis, Tirone kini telah kembali berlatih dan menunjukkan kondisi fisik yang baik. Pelatih Bojan Hodak mengungkapkan keyakinannya bahwa Tirone dapat berkontribusi maksimal dalam pertandingan melawan Lion City Sailors yang dijadwalkan berlangsung besok malam. Kondisinya sudah membaik, dan ia sangat bersemangat untuk kembali bermain. Kehadirannya di lapangan sangat penting bagi tim, ujar Hodak. Tirone sendiri menyatakan rasa syukurnya bisa kembali ke tim. Pertandingan yang sangat dinanti-nantikan antara Persib Bandung dan Lion City Sailors di AFC Champions League 2. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat pada tanggal 24 Oktober. Persib, yang berstatus sebagai tuan rumah, tentunya berambisi meraih kemenangan perdana setelah 2 laga sebelumnya berakhir dengan kekalahan. Persib Bandung dengan modal tuan rumah berharap bisa meraih kemenangan perdana sedangkan Lion City Sailors yang merupakan klub langganan juara di Singapura tentu tidak mau pulang dengan tangan hampa. Di grup F ACL 2 ini, Lion City Sailors merupakan penghuni peringkat pertama setelah meraih kemenangan 2-0 atas Zhejiang Profesional. Begitu juga di Singapura Super League. Haris Harun dan kawan-kawan saat ini menempati peringkat puncak dengan koleksi 39 poin, dengan catatan 5 laga terakhir tanpa kekalahan. Di sisi lain, skuad Pangeran Biru masih mencari kemenangan pertamanya di ACL 2 setelah menjalani 2 laga yang berakhir dengan kekalahan, yaitu 0-1 dari Port FC dan 0-1 dari Zhejiang. Persib, yang berstatus sebagai tuan rumah, tentunya berambisi meraih kemenangan perdana setelah 2 laga sebelumnya berakhir dengan kekalahan. Apakah Anda optimis bahwa Persib dapat meraih kemenangan pertamanya?
Tulis pendapat Anda di bawah.